Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini aku mau bahas aplikasi pinjaman online yaitu Easy Cash ya. Soalnya aku baca di komentar udah banyak yang nanyakin Easy Cash ya. Tapi ini bukan untuk pencairan, melainkan untuk resiko telat bayarnya ya. Apa sih resikonya kalau kita telat bayar di aplikasi Easy Cash? Dari salah satu subscriber juga ada yang sharing sama aku ya. Dia udah telat di aplikasi Easy Cash. Dia dihubungi ya melalui telepon, SMS, melalui WhatsApp ya. Dia juga ngasih apa ya, chatnya ke aku ya dari Easy Cash. Jadi kalau kita telat bayar di Easy Cash, kita bakalan dikasih teguran seperti ini ya. Ini aku mau bacain. Selamat pagi nasabah yang terhormat Easy Cash. Sesuai dengan SOP perusahaan dan tenor yang diberikan aplikasi dan sudah lewat tenor, mohon untuk tidak menyepelekan hal tersebut untuk menjaga data dan rekod pembayaran Anda tetap baik. Kembalikan dana kami sebelum data Anda akan kami proses. Anda memahami segala syarat ketentuan yang Anda sepakati di awal. Kami tunggu pembayarannya hari ini, maksimal jam 11 waktu Indonesia Barat. Kirim bukti foto pembayaran Anda. Tunjukkan Anda adalah kreditur yang jujur, kooperatif, komitmen, bertanggung jawab. Easy Cash. Itu salah satu contoh ya. Kalau kita telat bayar di Easy Cash, kita bakalan dicat seperti itu ya dari Easy Cash-nya. Lalu yang sering ditanyakan, Bang, Easy Cash itu sebenarnya legal atau ilegal sih? Maka dari itu supaya jelas, langsung aja ya. Kita coba lihat bentuk dari status Easy Cash ya di OJK. Oke, kita buka langsung dari situs resminya OJK ya, untuk mengetahui dari status Easy Cash apakah sudah terdaftar ya. Oke, di sini udah masuk untuk perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK per 14 Oktober tahun 2020 ya. Oke, kita cari untuk Easy Cash. Oke, kita scroll ke bawah. Easy Cash. Oke, ini ya ada Easy Cash. Kalian fokus di nomor 66 ya, Easy Cash. Di sini ada alamat websitenya. Lalu ini untuk nama perusahaannya yaitu PT Indonesia Fintopia Teknologi. Di sini terdaftar 31 Juli 2018 ya. Itu benar, kalau Easy Cash berarti udah terdaftar ya guys. Tapi di sini untuk statusnya itu baru terdaftar ya guys, soalnya di sini ada perbedaannya. Untuk yang ini, untuk yang warna gelap dan yang putih itu beda ya. Untuk yang gelap itu statusnya terdaftar dan berizin di OJK ya. Oke, lanjut. Kita buka di Play Store untuk Easy Cash ya.
IC Cash pinjaman uang online cepat cair, PT Indonesia Fintopia Teknologi. Nah, di sini IC Cash juga udah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan tergabung di AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke, kita lihat untuk izin aksesnya ya. Kadang juga banyak yang menanyakan, Bang, kalau IC Cash itu bisa sebar data nggak sih? Makanya kita lihat untuk aksesnya. Di sini untuk downloadnya juga udah banyak ya guys, udah 1 juta. Nah, berarti ini penggunanya udah lumayan banyak IC Cash. Oke, ini untuk izin aksesnya ya. Yang pertama itu ada kamera, ambil gambar dan video. Lalu lokasi, akses perkiraan lokasi berbasis jaringan. Di sini nggak ada akses kontak ya. Jadi untuk IC Cash itu nggak bisa baca kontak. Untuk sebar data itu nggak ya. Jadi IC Cash nggak bisa sebar data. Kalau untuk di sini ya dilihat statusnya, soalnya nggak punya akses kontak. Tapi aku dengar ada ya yang menghubungi di luar kontak darurat ya, karena dia telat bayar di IC Cash. Nah, itu menurut aku jadi pinjol, walaupun di sini aksesnya itu nggak ada kontaknya, tapi tetap bisa baca isi handphone kita ya, baik itu log panggilan ataupun kontak yang ada di handphone ya. Oke. Nah, itu status dari IC Cash ya. Lalu di sini yang sering ditanyakan, Bang, kalau IC Cash itu punya DC lapangan nggak sih? Kalau kita galbay kita bakal didatengin ke rumah apa enggak? Kan seperti itu. Jadi untuk informasi yang aku dapat untuk baru-baru ini sih, IC Cash itu punya DC lapangan ya. Tetapi untuk wilayah yang tercover itu baru Jabodetabek. Jadi untuk keluar Jabodetabek itu aku belum ada informasi masuk. Udah ada yang dikunjungi ya, belum ada. Baru untuk Jabodetabek. Menurut pengalaman pribadi aku sih, untuk dikunjungi itu sebenarnya tergantung lokasi ya. Kalau lokasi kita dekat dengan kantornya, nah itu ada kemungkinan dikunjungi. Soalnya untuk desa lapangan pun mau berkunjung ke rumah pasti diprediksi dulu ya, jauh atau enggak, tagihannya berapa. Sekarang kalau tagihannya sedikit paling 500.000 ataupun 1 juta ya, mungkin habis buat ongkos ya. Sedangkan kalau ditagih belum tentu juga yang ditagih itu ada uang ya. Maka aku saranin ke teman-teman, kalau misalkan ditagih itu nggak usah ngasih apa yang ngasih harapan ya, misalkan ya besok tanggal sekian jam sekian, itu nggak usah. Yang penting bilang aja nggak ada, nganggur, nggak kerja, nggak punya uang, gitu aja. Lalu yang sering ditanyakan juga, Bang, mending dibayar atau enggak? Seperti itu. Kalau saya sih tidak menyarankan untuk nggak bayar ya. Nah, kalau utang itu memang wajibnya bayar. Tapi kalau merasa masih mampu, menguntungkan, ya silahkan dibayar. Tapi kalau sudah nggak mampu, ya udah nggak usah dibayar, seperti itu. Mending stop pembayaran. Kalau pengalaman saya pun seperti itu ya. Kalau sudah nggak mampu, mending kita berhenti, nggak usah dibayar ya. Nah, untuk resikonya paling kita nggak bisa minjem lagi. Kalau kita udah nggak bisa minjem lagi, kita ntar tidak bermasalah lagi dengan yang namanya utang piutang ataupun riba, seperti itu. Kita punya uang sedikit, pengen beli apa, mending kita beli cash ya, nggak usah minjem seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau sudah nggak mampu,
mending nggak usah dibayar ya, seperti itu. Ntar kitanya juga lepas dari yang namanya utang piutang. Walaupun didatengin DC nggak apa-apa ya, silahkan datang, kita jelasin apa adanya. Kalau kita itu sudah nggak mampu untuk bayar ya, nggak usah takut. Kita di rumah pun nggak sendirian ya, pasti ada keluarga, tetangga. Nggak mungkin kalau kita misalkan ribut-ribut sama DC, tetangga biarin, itu nggak mungkin ya, pasti ada bantuan seperti itu. Makanya kita nggak usah takut ya. Oke, mungkin itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan terima kasih.